Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat anggota komunitas praktisi konten kreatif berbasis Canva. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana menginput gambar melalui aplikasi Canva. Pertama, seperti biasa kita pilih template, salah satu template yang ada di Canva. Misalnya kita saat ini kita memilih poster. Kita pilih salah satu desain, misalnya saya pilih yang ini. Nah, sambil kita tunggu gambarnya tampil, jangan lupa untuk tadi yang logo yang sudah saya share di download dulu, nggih. Pertama, misalnya saya ingin menuliskan visi dari kelas 5C. Nah, kita edit dulu kata-kata di sini. Nah, misalnya kita tuliskan dulu visinya kelas bagaimana. Misalnya saya adalah mewujudkan generasi Islami pembelajar sepanjang hayat. Nah, tentunya ini masih terlalu panjang ya, maka kita perpendek dulu kalimatnya dengan kita mencari ukuran font. Nah, di sini ada ukurannya, kita perkecil dulu. Nah, sampai kira-kira mencukupi dari 2 garis pembatas di atas. Nah, masih mungkin ada huruf-huruf yang perlu diperkecil kembali. Nah, ini kemudian kita posisikan pas di tengah, ada garis bantu di situ. Bisa juga kita perbesar supaya lebih bagus seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan logo. Bisa kita masukkan logo dengan cara yang tadi sudah saya kirim di WA. Kita masukkan. Bagaimana caranya? Kita klik tambah. Kita klik tambah yang berwarna ungu ini di kiri bawah. Nah, di bawah akan muncul seperti ini. Nah, yang di bagian bawah coba Bapak Ibu cek, pilih galeri. Nah, pilih galeri, kita tunggu sampai galeri kita tampil. Biasanya galeri kita tampil, nah biasanya yang sudah kita download itu ada di atas. Kalau kita tidak tahu misalnya yang kita download ada di mana, pilih biasanya ada di WhatsApp dokumen. Nah, biasanya di WhatsApp dokumen kita file yang sudah dikirim. Nah, carilah logo yang sudah kita ada. Ini tadi logonya, kita klik logonya. Kita tunggu prosesnya, akan tampil di sini. Nah, ketika sudah tampil di sini, kita mau memposisikan. Nah, misalnya saya posisikan di tengah di atas, kita perkecil dulu, menyesuaikan. Nah, kemudian kita arahkan ke atas. Oh, ternyata masih kurang kecil lagi. Nah, maka kita perkecil lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita paskan tengah. Biasanya ada garis bantu. Nah, di situ ada garis putus-putus yang ke arah atas dan bawah. Itu yang membantu kita gambar ini benar-benar ada di posisi tengah. Nah, jika sudah selesai, mungkin kita bisa menuliskan judulnya, nggih. Tidak, nggak mungkin kan tiba-tiba logo kemudian ada mewujudkan generasi Islami pembelajar sepanjang hayat. Tentunya mungkin kita perlu judul bahwa itu adalah visinya kelas kita. Bagaimana kita juga bisa menambahkan teks dengan model-model yang berbeda. Seperti tadi, klik tambah tanda kiri. Kalau tadi pilih galeri, sekarang kita pilih teks. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pilihan sebenarnya model-model yang sudah ada. Misalnya saya pilih yang tulisan Latin seperti ini, ya, yang berwarna merah ini. Mungkin di tampilan Bapak Ibu bisa beda-beda, ya, tergantung yang Bapak Ibu gunakan. Nah, seperti ini. Kita geser dulu ke bawah. Kita sesuaikan, ya, atau kita edit dulu tulisannya. Nah, kita ganti dengan kata-kata. Kita klik sebentar, program proses nih. Kita klik, kita edit. Ini sudah kita bisa hapus seperti ini. Kita tulis misalnya visi. Nah, di sini kita ganti
kita ganti dulu kelas 5C. Nah, misalnya seperti itu. Lalu kita perkecil lagi. Perkecil lagi supaya tidak mengganggu yang atasnya, ya. Nah, seperti ini. Nah, cukup mungkin segini. Nah, ini sebenarnya di sini sudah jadi sebenarnya di sini, ya. Visi kelas 5C seperti itu. Kadangkala memang judul ada di atas, tapi tergantung kita sebenarnya. Karena tidak ada acuan pasti bahwa itu harus di mana. Jangan lupa ini juga harus kita luruskan yang bagian atas logo tadi, barangkali kita rasa kok kurang ke tengah atau tulisan bawahnya kurang ke tengah, maka kita luruskan dulu. Tadi sudah ada garis bantu ya yang membantu kita untuk berada di tengah. Kemudian jika memang ini perlu nah, ini latar belakangnya hitam ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika kita ingin mengganti latar belakang ini tidak hitam? Misalnya kita ganti warna latar belakangnya, boleh. Misalnya kita klik aja di sembarang tempat di sini ya. Nah, di sini di bawah akan muncul warna. Nah, warna ini yang hitam ini bisa kita ganti. Misalnya kita mau warna putih. Nah, akan jadi seperti itu. Kita mau warna merah. Nah, seperti itu akan jadi warna hitam. Nah, atau bahkan kita bisa menyisipkan foto di situ ya. Nah, contoh ini backgroundnya saya buat foto. Kita ganti saja. Nah, klik di sembarang tempat, ganti di bawah itu ya. Nah, kemudian misalnya saya pilih bukan yang terbaru dari galeri saya. Misalnya adalah saya tadi selesai memotret dari kegiatan AKM anak-anak. Coba saya ini input sini. Nah, maka itu yang Bapak Ibu lihat adalah backgroundnya sudah berganti fotonya anak-anak. Nah, bagaimana supaya terlihat lebih bagus lagi? Kita bisa memburamkan. Nah, seperti ini ya fotonya. Bisa kita buramkan, misalnya ada menu di sini, ada menu di bawah ini, pilih sesuaikan. Sesuaikan. Nah, di sini kita atur kecerahannya. Kecerahannya kita kurangi kecerahannya seperti ini. Nah, sedikit gelap tapi masih terlihat backgroundnya. Nah, kalau yang suka hitam putih misalnya, di kontras ini bisa kita nolkan. Maka gambar berubah menjadi hitam putih. Kalau kita suka warna kontras, maaf bukan kontras nih, saturasi. Nah, saturasi bisa kita nolkan. Nah, maka gambar berubah menjadi hitam putih seperti itu. Nah, misalkan tetap hanya suka warna hitam misalnya, ya enggak apa-apa, tetap warna hitam lagi. Nah, ini hanya sebagai contoh bahwa penyisipan background di bagian penyisipan gambar di bagian background. Nah, itu tadi Bapak Ibu, setelah kita sudah jadi, kita bisa pilih antara upload atau download.